awalnya bermula dari teman-teman dinas ini Perkim khususnya kan akan merevitalisasi pecinan. Tetapi karena anggarannya ini terbatas, saya menyampaikan harus ada satu titik atau embrio untuk memulai pembenahan di wilayah pecinan. Karena kan kalau di Kauman sudah, kemudian di Kampung Melayu kan sudah mulai infrastrukturnya. Dan kemudian yang utama juga kawasan Kota Lama, tetapi pecinan ini kan belum tersentuh. Nah, saya melihat karena anggarannya cuma sedikit, kalau dipecah-pecah sampai ke seluruh pecinan pasti nggak akan kelihatan. Nah, saya menyampaikan pada teman-teman kemarin waktu dari Disperkim ini paparan, saya minta semua tim ini ada. Jadi tadi ada kemarin itu ada Bapeda, Distaru, Pak Asisten 2, kemudian PU, DLH gitu ya. Kemudian teman-teman dari kecamatan kelurahan ini saya pengen ada satu titik embrio. Di mana embrio ini adalah yang mana sudah merupakan ikonnya Kota Semarang. Kemudian juga semua perayaan-perayaan yang terkait dengan untuk pecinan ini kan ada di titik sini. Kemudian kita lihat kan tadi sebenarnya kan ada nih patung Cengho, kemudian pohon bodi yang dimana bagi ini ya di Kelenteng TK sini mempunyai sejarah yang sangat luar biasa, sehingga tadi teman-teman juga dari dinas-dinas lain ini mendukung gitu kalau pecinan ini memulainya atau embrionya itu mulai dari TKC, sehingga memang menjadi PR berat gitu ya. Yang pertama adalah ini adalah tempat untuk parkirnya warga. Kemudian yang kedua adanya pendangkalan sungai. Kemudian yang ketiga adalah bangunan-bangunan ini yang harus bisa diselaraskan. Nah, ini yang menjadi PR dan juga halamannya sendiri, karena kalau kelentengnya ini sebenarnya kan masih bagus ya, masih memang untuk ibadah dan sebagainya, tetapi di sekeliling ini yang belum mendukung, sehingga diharapkan kalau nanti ini ada satu titik menjadi embrionya revitalisasi pecinan, ini akan bisa melentik gitu ya, jadi akan bisa masyarakat juga paham, oh ya ternyata kalau dijadikan seperti ini bagus ya gitu. Jadi ini adalah PR kita bersama. Saya minta nanti dari Dinas Perkim bersama konsultannya untuk bisa merevisi desain-desainnya. Dan yang kedua, saya juga menyusuri karena sungai ini kan ini sungai yang membelah di depannya Pak Kota, dan di depannya ini ada para masyarakat. Nah, sebenarnya kan konsep Kali Semarang ini kan waterfront city gitu. Jadi di depan itu ya harus bersih sebenarnya gitu. Tadi saya sudah minta pada teman-teman untuk nanti dari PU itu untuk membuat screen di setiap kelurahan. Makanya tadi ada Pak Lurah Bu Lurah, saya minta nanti kan kalau setiap kelurahan ini akan mengurangi sampah yang akhirnya ke muara. Ini yang menjadi problem nanti kalau terjadi curah hujan yang tinggi, ada banyaknya debit air yang mungkin dari atas gitu, sehingga kalau setiap kali ada ada pembatas-pembatas di setiap kelurahan itu akan bisa mengambil dengan mudah, dan itu juga akan mengurangi sedimen. Saya minta tadi Bu Lurah, Pak Lurah itu mengingatkan kepada masyarakat gitu, jangan buang ke jangan buang ke sungai, karena jangan terus rumahnya ini ngadep sungai asal buang. Tadi saya melihat itu ada yang satu plastik, jadi memang sehari itu langsung sehari dibuang. Nah, ini yang menjadikan ada sedimentasi. Kemudian juga saya juga mengingatkan pohon-pohon ini kan juga saya bilang nantinya kalau ini memang sudah mulai direvitalisasi, dinormalisasi, itu mestinya pohon-pohonnya harus disesuaikan. Karena kita lihat tadi kan ada pohon yang memang tidak merusak talut atau pondasi, tapi ada yang membuat malah pondasinya talutnya miring atau roboh, karena bukan karena kekuatan talutnya, tetapi karena kena akar pohon. Nah, ini saya tadi udah menyampaikan, coba kalau yang ini direview lagi, kalau memang mau menanam pohon untuk penghijauan, memang harus gitu, tetapi harus dipilih pohon-pohon yang tidak merusak pondasi. Sehingga nanti ini kan akhirnya akan, kalau pondasi atau talutnya longsor kan biaya lagi yang pertama. Kedua, bukan karena sungainya atau kekuatan talutnya yang tidak baik, tapi karena akar pohon gitu. Sehingga ini yang harus sinergi antara DLH, antara PU, kemudian antara Perkim.
Tadi pohon-pohon juga ada yang warga asal motong habis itu dibuang ke sungai. Lah ini kan kalau nanti ada hujan, sampah yang dari lainnya banyak, airnya kan limpas, air nggak bisa mengalir sehingga terjadi limpasan. Nah memang yang menjadi problem utama adalah ya salah satunya adalah pulau-pulau yang bekas pondasi yang lama. Itu pakai apa begu apa? Alat berat. Drill itu belum berhasil. Maka saya bilang coba bagaimana caranya, karena itu juga menghambat kalau di sebelah sini nanti ada gulma kemudian tinggi, airnya juga tidak mengalir, terjadi limpasan lagi. Sehingga ini memang kita sekarang ini mumpung musim kemarau, kita bisa menginventarisir, kita bisa melakukan pembenahan-pembenahan di sungai-sungai, khususnya sungai-sungai yang ada di tengah-tengah masyarakat, pemukiman, sehingga airnya bersih, sehingga orang pun, masyarakat pun kalau lihat air bersih dibuang sampah kan sayang gitu ya. Sehingga ini yang harus diedukasi. Saya juga minta pada Bu Lurah, Pak Lurah untuk mengedukasi masyarakatnya untuk peka, untuk bisa handar beni terhadap sungai yang sudah susah-susah kita rawat, susah-susah kita benahin, tetapi rusak karena hanya sampah dan sebagainya. Revitalisasi kawasan pecinan itu kita anggarkan 76 M ya. Itu dengan 3 tahap. Tahap pertama itu 10 M, tahap kedua 30 M, terus sisanya di tahap ketiga. Yang kita benahi semua di infrastruktur yang sesuai kewenangan kami dan kewenangan PU. Nah, cuman karena Ibu kan pengen ikon kawasan pecinan itu kelihatan. Duit 10 ini kalau dialokasikan di pletek-pletek di jalan-jalan pemukiman Mas nggak kelihatan. Memang betul, aku tapi arahan Ibu satu tapi selesai dulu gitu. Satu tahap selesai. Oke. Terus Ibu tadi coba yuk kita kunjungin ke TKC. Terus kemudian hari ini tadi kita sama teman-teman OPD terkait kita ke sana dan untuk mengintervensi itu. Satu. Kedua, pintu masuknya di Pekojan itu harus kelihatan dulu. Jadi orang datang dari oh ini kawasan pecinan toh, beda dengan kawasan kota lama kan. Masuknya tetenger atau apa Mbak jenenge gapura. Terus kemudian infrastrukturnya jalan, kemudian lampu, ornamennya itu sudah kelihatan dulu. Saya pikir kalau memang itu lebih baik, lebih kelihatan nyata gitu Mbak, daripada kita infrastruktur yang gang-gang kecil-kecil itu kita selesaikan dulu kan nggak kelihatan. Kalau itu wajahnya, terus kemudian satu titiknya, tempat kunjungan yang banyak didatangi oleh teman-teman kita atau saudara kita dari luar, itu sudah kelihatan sekali. Itu. Kak, berarti tadi kan sudah konsultasi dengan konsultannya. Konsultannya revitalisasi kawasan pecinan. Kemarin sudah kita rapat, Ibu kemarin sudah paparan di depan Ibu, makanya terus kemudian Ibu pengen lihat aja atau ke lapangan kita lihat. Pak, tadi kan ada penambahan itu Pak, yang untuk nanti patung di TKC sendiri itu gimana Pak? Tadi Pak konsepnya. Makanya kita akan diskusikan lagi dengan konsultan kami ya, dengan melibatkan tokoh-tokoh di tempat itu. Karena bagaimanapun juga beliau-beliau itu yang lebih tahu rohnya kawasan pecinan, rohnya TKC itu seperti apa, beliau lebih tahu. Kalau konsultan itu kan mengarahkan, mengguiden, dan kacamatanya kacamata luar, kacamata kacamata intelektual, beda dengan kacamata pelaku ya, yang punya roh sendiri. Nah, kami ingin keterlibatan itu nampak, jadi sehingga bangunan atau inovasi atau renovasi yang kita lakukan itu tidak sekedar fisik tapi rohnya juga ada. Perkiraan nanti realisasinya kapan Pak untuk pembangunan revitalisasi? Kalau yang tahap pertama ini sebentar lagi, kalau ini kita diskusikan dulu sama tokoh-tokoh yang kami sebutkan tadi, terus kemudian kami naikkan ke lelang, kira-kira 1,5 bulan ya, 1,5 bulan kemudian bisa kita eksekusi. Itu perkiraan bulan Juli ya Pak ya? Perkiraan Juli, target kita di Juli. Juli. Akhir Juli sampai mundur-mundur sampai dengan awal Desember. Itu tahap pertama apa aja Pak? Itu fokus kita akan di tetenger di Jalan Pekojan, infrastruktur Jalan Pekojan, terus kemudian ornamennya, terus kemudian TKC. Kalau nyanda.